Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan halaman berapa? 170 Al-wala wal bara. Al-wala wal bara belum ya. Kalau sikap Ahlussunnah terhadap Ahlubid'ah setelahnya. Al-wala wal bara itu yang dimaksud dengan pro dan kontra. Baik, kita baca terlebih dahulu. Al-wala wal bara. Salah satu dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah, yaitu mencintai dan memberikan wala atau loyalitas kepada kaum mukmin, membenci kaum musyrikin dan orang-orang kafir, serta bara atau berpaling dari mereka. Al-wala dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti, antara lain mencintai, menolong, mengikuti dan mendekat kepada sesuatu. Selanjutnya, kata al-muwala adalah lawan kata dari al-mu'adah atau al-adawah yang berarti permusuhan, dan kata al-wali adalah lawan kata dari al-adu yang berarti musuh. Kata ini juga digunakan untuk makna memantau, mengikuti dan berpaling. Jadi ia merupakan kata yang mengandung dua arti yang saling berlawanan. Dalam terminologi syariat Islam, al-wala berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhoi Allah berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang yang melakukannya. Jadi ciri utama wali Allah adalah mencintai apa yang dicintai Allah dan meridhoi apa yang diridhoi Allah. Ia condong dan melakukan semua itu dengan penuh komitmen dan mencintai orang yang dicintai Allah seperti seorang mukmin, serta membenci orang yang dibenci Allah seperti orang kafir. Sedangkan kata al-bara' dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, antara lain menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri dan memusuhi. Kata bari'ah berarti membebaskan diri dari melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain. Allah Ta'ala berfirman, bara'atun minallahi wa rasulih. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah ayat 1. Maksudnya, membebaskan diri dengan peringatan tersebut. Dalam terminologi syariat Islam, al-bara' berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah berupa perkataan, perbuatan, keyakinan dan kepercayaan serta orang. Jadi ciri utama al-bara' adalah membenci apa yang dibenci Allah secara terus-menerus dan penuh komitmen. Maka cakupan makna al-wala adalah apa yang dicintai Allah, sedangkan cakupan makna al-bara' adalah apa yang dibenci Allah. Dengan penjelasan di atas, maka al-wala wal bara' adalah penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhoi Allah, serta terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah dalam hal perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang. Al-wala wal bara' merupakan bagian dari ikatan iman yang paling kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ausaku ural iman al-walatu billah, wal mu'adatu billah, wal hubbu billah, wal bughdu billah." Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas yang kuat karena Allah dan permusuhan karena Allah, serta mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Wala atau loyalitas kepada seorang Islam tidak menafikan adanya barok atau berlepas diri dari perbuatan-perbuatan mereka yang melanggar syariat. Begitu pula barok atau berlepas diri dari orang kafir tidak menafikan bolehnya bermuamalah dengan mereka menurut batas-batas syariat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik.
Pelajaran tentang al-wala wal bara. Berarti kita berbicara tentang konsekuensi iman. Dan ini muncul disebabkan karena seseorang memiliki keyakinan tertentu. Hati inilah yang mengendalikan segalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Pada diri seorang hamba ada segumpal daging, kalau baik-baik semua, jahat-jahat semua. Ala wahyal qalb, itulah hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati seperti raja dan anggota badan manusia adalah pasukannya. Maka saat hati memiliki warna keyakinan tertentu, dia nanti akan akrab dengan yang sewarna dengannya. Demikian pula ketika hati gak senang dengan warna tertentu, dia nanti akan benci dengan yang tidak dia sukai dengan warna itu. Demikianlah konsekuensi dari keberadaan batin. Dan akidah itu yang mewarnai hati. Maka mereka yang punya iman kepada Allah, punya iman kepada hari akhir, iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan 6 rukun iman sebagaimana yang kita kenal, akidah semacam ini akan menolak yang bertentangan dengan 6 rukun iman tadi. Akidah ini akan bertentangan dengan orang yang rusak imannya kepada Allah. Akidah ini akan bertentangan dengan orang yang rusak imannya kepada hari akhir. Maka tidak mungkin bisa bergabung pada diri seorang hamba, beriman kepada hari akhir, tapi di saat yang sama dia akrab dengan orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin bergabung pada diri seorang hamba ketika dia beriman kepada Rasulullah SAW, tapi dia bisa akrab dengan orang yang membenci Nabi SAW. Itu tidak mungkin. Dari sinilah al-wala wal bara itu muncul, sehingga dia bagian dari konsekuensi akidah seseorang. Dan al-wala wal bara ini terkadang bergeser karena pengaruh emosi, pengaruh perasaan. Makanya cinta dan benci ini bukan di ranah akal. Kalau kemarin waktu hari Rabu kita membahas tentang salah satu faktor yang menyebabkan orang itu anti dengan akidah Islam adalah faktor apa, Pak? Karena akal. Pemuja akal, orang yang terlalu mendewakan akal, menyebabkan dia tidak mau untuk memiliki keyakinan yang diajarkan oleh Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kalau al-wala wal bara ini berada di posisi perasaan. Sebab cinta dan benci itu bahasa perasaan. Karena itu terkadang ada orang yang lebih mengedepankan perasaan, menyebabkan cinta dan benci yang seharusnya dilatar belakangi oleh iman tergeser. Contoh sederhana ya. Anda mencintai sahabat atau tidak? Mencintai para sahabat Nabi SAW atau tidak? Cinta. Kenapa? Karena ini konsekuensi dari iman kita bahwa sahabat difirmankan oleh Allah sebagai manusia terbaik. Ada banyak sekali ayat ya, yang menegaskan bahwa sahabat adalah manusia terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. As-sabiqunal awwalun di kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah juga berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw.
Kalau mereka beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka dapat petunjuk. Dan sudah pernah kita bahas bagian ini, bahwa sahabat dalam akidah Ahlussunnah itu kelompok manusia istimewa. Sehingga kaum mukminin diarahkan oleh Al-Quran maupun hadis untuk mencintai sahabat. Nah, saat kita mencintai sahabat, yang ini bagian dari iman kita kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tidak mungkin orang yang mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman dan sahabat yang lain, dia akan membela orang yang membenci sahabat, itu tidak mungkin. Sehingga di saat dia mengaku cinta kepada sahabat, tapi di saat yang sama dia juga mencintai orang yang benci sahabat, mungkin tidak ini? Tidak mungkin. Karena keberadaan iman dia kepada Allah dan Rasulnya SAW lalu membuat dia mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mungkin mencintai orang yang membenci sosok yang dicintai Allah dan Rasulnya, yaitu para sahabat. Nah, kemarin sempat ya terjadi pergeseran, dan mungkin seperti ini akan timbul tenggelam ya, terkait bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Syiah misalnya. Ya, pada saat terjadi perang antara Syiah melawan Yahudi, bagi kita Ahlussunnah ya, dari dua kelompok ini tidak ada yang perlu kita bela, karena yang satu penjahat, yang satu juga penjahat. Penjahat berantem dengan penjahat gimana Pak? Ya malah mati salah satu kan kaum muslimin nggak dirugikan. Sebagaimana misalnya Romawi dan Persia perang di zaman Nabi SAW, memang jadi bahan kebanggaan ya, sehingga orang musyrikin dukung Persia karena secara latar belakang agamanya sama-sama penganut agama penyembah berhala. Sedangkan Romawi ahli kitab lebih dekat kepada ajaran Samawi. Nah, di posisi ini sebagian kaum muslimin lebih mendukung Romawi, karena lebih mending menang Romawi daripada menang Persia. Tapi sama-sama ketika terjadi perang, sama-sama mereka orang kafir. Jadinya gimana Pak? Ya bagi kaum muslimin tidak ada yang dirugikan. Mau yang kalah A maupun yang kalah B, kita nggak ada yang dirugikan. Makanya kalau sampai kemudian terjadi perang opini yang terlalu serius di grup-grup WA, terus nggak seneng dengan yang tidak dukung Syiah karena tidak mendukung apa yang aku dukung, berarti dia mendukung musuhku. Padahal teori ini kan nggak benar ya. Tidak mendukung temanku berarti sama dengan mendukung musuhku. Siapa yang tidak berpihak kepada kawanku berarti dia lawanku. Ini kesimpulan yang salah. Ya orang yang dianggap sebagai bapak logika Indonesia, yang saya maksud ya Pak Rocky. Terus dia bikin status, kalau lo nggak dukung Iran, apakah Netanyahu itu Sunni? Ini akalnya di mana? Ini kan cacat berlogika. Kita tidak mendukung Iran bukan berarti mengatakan kalau Israel itu benar. Ini penjahat lawan dengan penjahat ya. Mau siapapun yang menang, mau siapapun yang kalah, kan kaum muslimin tidak dirugikan sama sekali. Ya, yang bermasalah adalah ketika menyebut orang yang tidak mendukung Iran atau mendukung Syiah sebagai orang yang mendukung Israel. Dan seperti ini sebenarnya pembahasan al-wala wal bara. Kita benci Syiah sebagaimana kita benci Yahudi. Kenapa Pak? Yang merusak negara Suriah dengan korban ratusan ribu, bahkan di angka juta masyarakat Suriah, pelakunya adalah Syiah. Perang Suriah selesai, lalu angkatan bersenjatanya Iran balik, kemudian mereka diserang oleh Amerika dan banyak yang mati.
Saya sempat batin, bisa jadi ini balasan Allah untuk Suriah. Setelah sekian tahun mereka menghabisi rakyat Suriah, ada yang dibantai, diperkosa, anak-anak dihilangkan, dihancurkan, disiksa. Setelah ex tentara ini balik, terus dimatikan oleh Amerika. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang dolim, mereka menguasai orang dolim yang lain, bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Makanya masyarakat Suriah ketika melihat peristiwa ini, mereka merasa bahagia. Ini pembalasan yang diberikan oleh Allah kepada tentara Iran yang dulu membantai orang Suriah. Ya, dan di saat yang sama banyak juga korban dari Israel atas serangan dari Iran. Ya sama-sama, yang satu jadi arang, yang satu jadi abu. Tapi kehancuran posisi orang Syiah bagi kaum muslimin itu anugerah. Yang dulu mereka sempat bertindak jahat kepada masyarakat Suriah. Bapak kalau lihat di internet ya, perbandingan antara korban Suriah dengan korban Palestina. Berapa Pak? Jauh sekali selisihnya. Lebih banyak Suriah. Dalam kurun waktu yang lebih pendek. Palestina sejak peristiwa Nakbah tahun 47 atau 48, 1947 atau 48 sampai sekarang, ternyata korbannya tidak lebih banyak dibandingkan Suriah di zaman Bashar al-Assad yang hanya menempuh waktu sekian puluh tahun. Dan video-video Suriah misalnya orang ditusuk pakai belati sampai mati, atau dikumpulin kemudian ditembaki di jurang, bukan di jurang ya, di lubang yang mereka buat, setelah itu dibakar pakai ban. Dan ada orang dijejer kemudian ditembaki tengkuknya satu-satu. Video seperti ini kan dulu banyak kita lihat. Dan kaum muslimin ketika mau memberikan bantuan nggak sanggup. Para mujahid sebagian datang ke sana dan itu belum bisa menyelesaikan. Sekarang mereka terbalaskan dengan peristiwa kemarin. Nah, bicara seperti ini ada sisi sejarah dan ada sisi akidah. Sisi sejarah orang harus baca. Ada A, ada B. Dan ini ada peristiwa yang menuntut kita untuk memberikan pilihan. Anda berada di pihak mana? Al-wala wal bara' berbunyi di sini. Karena itulah sejatinya kenapa kita perlu belajar masalah akidah yang benar, karena akidah ini nanti akan menyesuaikan rasa cinta kita dan kebencian kita. Mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Meskipun kita berharap semoga kaum muslimin ahlu sunnah yang sempat terpengaruh perasaannya ya, karena ini kan main perasaan, semoga sama-sama bisa memahami hal ini dengan baik dan tinggalkan perang opini yang mungkin tidak akan ada ujung kebaikannya. Taib. Selanjutnya, bagaimana kita tahu kalau itu dicintai oleh Allah dan dibenci oleh Allah? Tentu standarnya adalah dalil. Karena kita ngerti ini dicintai oleh Allah, ini dibenci oleh Allah, standarnya apa? Dalil. Sehingga ada makhluk yang diperintahkan untuk mencintai makhluk, dan ada makhluk yang diperintahkan untuk membenci makhluk yang lain. Sehingga tidak ada istilah sebagai makhluk Tuhan kita harus mencintai semua makhluk Tuhan. Nah, ini kesimpulan yang salah. Karena ada makhluk yang kita diperintahkan untuk membencinya. Kenapa Pak? Karena disebut musuh. Contohnya setan. Kita membenci setan hukumnya gimana Pak? Wajib. Kenapa? Karena itu musuh. Maka memusuhi setan, menjadikan setan sebagai musuh atas perintah Allah Ta'ala, innahu aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah aduun, musuh yang mubin, yang nyata.
Adam sudah dikasih peringatan oleh Allah. Qala ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zaujik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga sehingga kau akan jadi orang yang celaka. Nah, kalau sudah diberitahu seperti itu, maka jangan jadikan dia sebagai teman. Contoh yang lain, orang yang berakidah menyimpang, non-muslim ya. Itu disebut dalam Al-Quran sebagai apa? Musuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian. Allah sebut musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, sebagai wali. Itu musuhmu malah jadikan sebagai wali. Dan yang dimaksud adalah orang kafir. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian menjalin rasa cinta dengan mereka. Mencintai karena latar belakang agama. Tidak boleh. Sehingga misalnya saling mendukung untuk sebuah program-program kebersamaan. Ya seperti orang yang datang ke Israel dalam rangka untuk mendukung program Israel misalnya. Nah itu berarti dia mencintai karena agama. Dan banyak lagi dalil yang lain. Intinya kita bisa tahu mana yang harus kita cintai dan mana yang harus kita benci karena dalil. Selanjutnya, coba kita tuliskan di sini. Ketika kita diperintahkan untuk mencintai apa yang Allah cintai, berarti kebalikannya adalah kita diperintahkan untuk membenci apa yang Allah benci. Al-wala wal bara, pro dan kontra. Benci dengan kontra sama atau beda, Pak? Sama? Beda? Bedanya apa, Pak? Yes, pokoknya gitu ya. Intinya al-wala wal bara, ini mungkin terjemah yang lebih tepat ya, pro dan kontra. Baik. Iman ini menjadi warna bagi hati. Dan karena dia menjadi warna bagi hati, nanti akan memberikan pengaruh terhadap rasa cinta dan benci. Selanjutnya, apa yang harus dicintai dan yang harus dibenci? Apa yang harus dicintai dan yang harus dibenci? Standarnya adalah dalil. Apa yang disebutkan oleh dalil sebagai musuh, ya dia musuh. Apa yang disebutkan oleh dalil sebagai teman, dia teman. Karena standar dalil ini yang menentukan gerakan iman seorang hamba. Saya percaya kepada Allah, berarti saya percaya dengan semua firman Allah, semua sabda Nabi SAW yang itu merupakan wahyu. Selanjutnya, dalam dalil baik Al-Quran maupun hadis, di sana terkadang menjelaskan tentang makhluk. Ada info tentang makhluk. Info tentang makhluk itu siapa, Pak? Ya, ada makhluk yang dicintai oleh Allah dan ada makhluk yang dibenci oleh Allah. Sehingga info tentang makhluk itu, ada makhluk yang dicintai Allah. Makhluk yang dicintai oleh Allah contohnya para nabi. Kalau sampai ada orang yang membenci satu nabi saja, aku paling gak seneng dengan nabi ini, paling gak seneng dengan nabi yang itu. Dia benci satu nabi saja,
berarti dia membenci sosok yang dicintai oleh Allah. Dan ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama. Karena membenci nabi, siapapun dia, berarti sama dengan memusuhi para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabat ashabul hijril mursalin." Ashabul hijr mendustakan seluruh rasul. Padahal yang didustakan cuma Syuaib. Tapi ketika mendustakan satu nabi, sama dengan mendustakan seluruh nabi. Juga ada makhluk yang lain yang dicintai oleh Allah selain nabi, orang soleh dalam Al-Quran. Contohnya Luqman, Ashabul Kahfi. Contoh yang lain Dzulqarnain, dan beberapa orang soleh yang diceritakan dalam Al-Quran. Wanita soleha seperti Maryam, istrinya Fir'aun. Mereka adalah orang-orang soleh yang bukan nabi yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian juga para sahabat. Allah banyak memberikan pujian kepada para sahabat dalam Al-Quran. Sehingga kita bisa mencintai yang dicintai oleh Allah karena Allah ngasih bimbingan dalam dalil. Ada juga, kalau ini tadi manusia ya, ada juga yang dicintai oleh Allah berupa tempat. Tempat ini dicintai oleh Allah seperti kota suci, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Sehingga mencintai kota suci yang disucikan oleh Allah bagian dari konsekuensi iman. Anda pernah nggak ketemu dengan orang yang nggak senang dengan kota suci? Saya nemukan ada orang yang pernah cerita, bolak-balik dia itu datang ke IPB, bukan di Bogor ya, India, Pakistan, Bangladesh, tapi nggak pernah umroh. Jadi ya jangankan haji, umroh saja dia nggak pernah. Tapi dia bangga, saya sudah pernah ke IPB sekian kali. Ya anggaplah misalnya kan biayanya lebih murah atau Pak Ustadz ke sana. Kalau umroh kan lebih mahal. Ya kalau perbandingannya sekali dengan sekali. Tapi kalau berkali-kali, untuk sekali datang ke kota suci saja, ke Mekah atau ke Madinah untuk umroh, mereka nggak pernah. Dia nggak pernah. Sehingga dia lebih mencintai kota kelompoknya daripada kota yang disucikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kota Mekah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ada juga waktu yang istimewa, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Seharusnya perhatian orang terhadap Lailatul Qadar lebih besar dibandingkan perhatian orang terhadap malam tahun baru Hijriah. Kalau malam tahun baru itu bisa sampai lek-lekan gak turu. Semalam suntuk dia gak tidur. Ngapain? Mujahadah. Giliran Lailatul Qadar masjidnya sepi. Ya, seharusnya kamu memilih waktu di sini bukan di sana. Karena waktu ini yang disebutkan dalam dalil. Ada nggak dalam dalil tentang keutamaan malam tahun baru Hijriah? Sebutkan Pak. Satu dalil saja. Isyarat nggak apa-apa ya. Yang menunjukkan keutamaan malam tahun baru Hijriah. Malam tanggal 1 Muharram. Ada Pak? Sebutkan. Tidak ada Pak. Karena di zaman Nabi SAW belum ada tahun baru. Baru ada tahun baru di zaman siapa? Umar. Itu pun setelah menjabat 2 tahun atau sekian tahun. Di masa Rasulullah SAW tidak ada tahun baru, itu tidak ada. Baik Hijriah maupun Masehi. Baik. Nah, salah tempat seperti ini, salah waktu, salah orang, itu kan cukup banyak. Dia mencintai orang yang membenci orang soleh dalam Al-Quran. Dan seterusnya. Padahal ini kaitannya dengan konsekuensi mencintai Allah. Maka dia harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Nah, karena itu ada satu doa yang mungkin Bapak Ibu bisa kuatkan doa ini. Allahumma
inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku minta kepadamu, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Aku minta kepadamu cintamu dan mencintai orang yang mencintaimu, agar kita enggak salah naruh rasa cinta. Ternyata yang selama ini saya cintai adalah musuh. Dia yang mengajakku kepada penyimpangan, padahal aku bela mati-matian. Dan besok di hari kiamat itu akan menjadi sumber penyesalan. Coba kita lihat ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma ya'addu zalimu ala yadai. Pada hari orang zalim mereka gigit jari. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Lalu dia mengatakan, andaikan aku mengambil jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa dulu aku menjadikan fulan sebagai khalil? Aku menjadikan fulan sebagai khalil. Anda tahu makna khalil? Khalil. Khalil artinya bestie. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andaikan dulu saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai bestiku. Simbah ngerti besti enggak? Tahu ya? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan ba'da idz ja'ani, setelah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan itu tidak akan mau membantu manusia. Jadi karena dia salah mengambil wali, mengambil besti tadi ya, sehingga dia ikuti terus tuh, bestinya bilang apa diikutin, bestinya maunya apa dilayanin, dia ngikutin bestinya. Sementara ngikutin besti ini membuat dia terjerumus ke dalam neraka. Terus dia nyesel, kenapa saya dulu kok menjadikan si A ini sebagai bestiku, sementara dia telah menyimpangkan aku dari ajaran kebenaran. Sehingga siapa yang menjadikan gagak sebagai penunjuk jalan, maka nanti akan dilewatkan di jalanan yang penuh dengan bangkai, karena dia salah mencintai orang. Nah, ketemu dengan orang-orang seperti ini, salah memuliakan kota tertentu, dia lebih senang dengan kota ini daripada kota yang dimuliakan oleh Allah. Salah memilih waktu untuk ibadah, dia lebih senang dengan waktu-waktu tertentu sebagai waktu yang istimewa untuk ibadah, sementara dia tinggalkan yang disebutkan dalam dalil. Dan secara umum, orang kalau sudah sibuk dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, maka dia akan terlupakan untuk melakukan sesuatu yang disyariatkan. Tayyib. Selanjutnya, ada makhluk yang dicintai oleh Allah. Sebaliknya juga ada makhluk yang dibenci oleh Allah. Makhluk dibenci Allah. Contohnya siapa? Iblis. Lalu setan, pasukannya. Kemudian orang kafir. Kalau ini kita sepakat, Pak. Tapi kalau non-muslim misalnya, pakai bahasa non-muslim ya, masa kita harus membenci non-muslim? Sebentar dulu ya. Coba kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Siapa yang dimaksud di sini, Pak?
Musuhku dan musuh kalian, siapa yang dimaksud di sini? Orang kafir. Jangan kalian jadikan orang kafir sebagai wali. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian memberikan rasa cinta kepada mereka, wa qad kafaru, sementara mereka telah kafir, bima ja'akum minal haqq, kebenaran yang telah datang kepada kalian. Mereka kafir sama Al-Quran. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dah. Sehingga ayat ini menegaskan bahwasanya mereka statusnya adalah musuh. Selanjutnya, kalau interaksi dengan makhluk. Yang pertama adalah dengan yang dicintai. Interaksi dengan makhluk yang dicintai Allah. Bagaimana caranya? Berusahalah kamu untuk mencintainya. Walaupun bisa jadi ketika ada gesekan yang sifatnya duniawi, itu tidak menyebabkan imannya jadi hilang atau imannya jadi luntur. Sehingga misalnya ya, kita mencintai sahabat. Tapi Pak, kenyataannya sahabat dengan sahabat sendiri malah perang. Katanya kita diperintahkan untuk mencintai sahabat. Ini sahabat dengan sahabat malah terjadi perang. Berarti kan mereka saling benci. Mereka berperang bukan berarti mereka saling mengkafirkan, tapi mereka berperang karena perbedaan dalam beristihad, dan mereka menganggap harus disikapi dengan sikap yang serius sampai pada titik angkat senjata. Nah, kita sebagai orang yang tidak ngerti bagaimana tingkat istihad mereka, seharusnya menaruh penghormatan dengan cara tidak membahas secara berlebihan. Ya. Jadi dengan yang dicintai oleh Allah adalah berusaha untuk apa? Mencintai. Maka mencintai sama mukmin, mencintai orang saleh di kalangan para sahabat itu disyariatkan. Nah, kemudian muncul masalah, kita diperintahkan untuk mencintai sahabat, tapi sahabat dengan sahabat sendiri malah berantem. Bagaimana menyikapi perselisihan? Menyikapi perselisihan di kalangan sahabat. Padahal kan kita katanya diperintahkan untuk mencintai sahabat. Kalaupun ada perselisihan di kalangan para sahabat, sebagai generasi belakangan, seharusnya hormat kepada sahabat. Bentuk hormat kepada sahabat itu gimana? Coba ya, Bapak Ibu pernah nggak punya pengalaman melihat orang tuanya berantem? Pernah Pak? Mungkin pernah ya? Mungkin pernah. Sebagai anak yang menghormati orang tuanya, yang memuliakan orang tuanya, apakah ketika orang tua kita berantem kita viralkan? Atau kita pendam dalam-dalam? Sikap kita gimana Pak? Jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai ada yang ngerti. Walaupun mungkin anak bisa menilai, saya tahu ini yang salah bapak, yang ibu betul nih. Saya tahu ini yang salah ibu, bapak nggak benar. Mungkin nggak anak bisa menilai? Sangat mungkin. Dia bisa mikir bagaimana masalah yang ada dalam keluarga orang tuanya. Tapi sebagai anak, dia tidak mungkin kemudian keluar-keluar di muka umum, bapak saya yang salah, bapak saya dolim sama ibu, atau ibu saya yang salah, ibu jahat sama bapak. Dia tidak akan mungkin seperti itu. Karena dua-duanya dihormati. Dari sinilah Anda bisa gunakan sikap yang sama terkait melihat perselisihan para sahabat. Mungkin Anda bisa menilai, oh yang benar kubunya A, yang benar kubunya B. Tapi tidak sambil mencaci maki yang satunya. Anak membenarkan bapak, tidak mencaci maki ibu.
membenarkan ibu tidak sambil mencaci maki bapak. Bahkan sebaliknya dia akan sembunyikan konflik itu, jangan sampai ada yang tahu. Orang Jawa mengajarkan sikap anak kepada bapak mikul dhuwur, mendem jeru. Kalau orang tuanya punya prestasi diangkat, kalau ada cacat dikubur dalam-dalam. Nah, seharusnya sikap seperti itu yang kita kedepankan. Sebagai konsekuensi dari hormat kita kepada para sahabat. Sehingga sampai konflik yang terjadi di kalangan para sahabat, walaupun mungkin setelah kita baca kita jadi tahu, oh ini yang benar ada di pihak ini, yang ini salah. Tapi kita tidak sampai mencaci maki pihak yang lain. Selanjutnya, sikap kita dengan yang dibenci Allah. Berarti yang pertama adalah jangan mencintai karena agama. Jangan mencintai karena agama. Jangan sampai kita senang sama Yahudi misalnya. Saya itu senang sama Yahudi karena agamanya lebih tertib. Masya Allah. Agamanya lebih tertib. Saya itu pernah bergabung di sebuah grup takmir masjid. Karena dulu saya tinggal di dekat situ, dimasukkan ke grup ini ya. Itu Masya Allah Pak. Pernah ada, karena kan isinya bapak ibu yang dengan aneka variasi usia ya. Ada orang yang memposting gambar dibandingkan dua gambar. Ini nggak ada kaitannya dengan politik ya. Dibandingkan dua gambar. Yang satu gambar masjid, sandal di masjid berserakan. Wah, berserakan sebagaimana umumnya sandal masjid yang kita lihat ya. Nggak rapi, terus tidak berpasangan, berserakan. Yang satunya di tempat ibadah non muslim yang jumlah sandalnya ya mungkin kurang lebih ya nggak sampai 10 kalau itu waktu itu. Rapi tertata tapi nggak sampai 10. Terus dijejerkan gini. Ini masjid, ini tempat ibadah A. Lalu ada yang nulis komentar di situ. Pilih mana? Pilih mana? Apa ya Arab murtad gara-gara sandal? Apa gara-gara masalah kerapian sandal terus orang tiba-tiba berpihak kepada agama sebelah? Subhanallah. Nah ini contoh, terkadang orang muncul rasa cinta kepada sesuatu dan itu dipengaruhi oleh perasaan tadi. Saya senang dengan ini, dia rapi, dia. Ya kamu lihat jumlahnya berapa? Cuman 8 orang, sandalnya rapi. Masjid berapa? Puluhan orang tidak rapi. Ya, puluhan orang, ratusan orang kalau dirapikan lebih sulit daripada yang cuman 8 orang. Ya, meskipun sebenarnya dua-duanya berpeluang untuk dirapikan. Tapi mau urusan sandal, apa harus sampai pindah agama? Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana seseorang tidak boleh mencintai karena agama. Nah, di sini ada yang ditoleransi. Ditoleransi. Yang ditoleransi yang pertama adalah cinta karena tabiat. Cinta karena tabiat manusia. Bahasa lainnya ya, cinta manusiawi gitu ya. Cinta manusiawi. Cinta manusiawi itu contohnya cinta karena hubungan keluarga. Misal karena hubungan keluarga. Beda agama antara bapak dan ibu. Beda agama antara orang tua dengan anak. Termasuk beda agama antara suami dengan istri. Suaminya muslim, istrinya Nasrani. Boleh enggak Pak? Boleh ya? Boleh. Sehingga terjadi beda agama. Udah? Boleh enggak suami ini mencintai istrinya? Nah, ini rasa senang ya orang rabi itu Pak. Kalau enggak cinta, dia mungkin tidak akan menikah. Dia menikah karena cinta.
Ya mungkin karena faktor fisiknya atau karena faktor yang lainnya, mungkin pinternya atau apa. Tapi itu cinta karena manusiawi dan ini ditoleransi. Selanjutnya yang kedua, yang ditoleransi dengan orang yang dibenci oleh Allah adalah berinteraksi sosial selama tidak dengan kafir harbi. Kafir harbi berarti orang kafir yang memusuhi dan memerangi kaum muslimin. Contohnya praktek jual beli, transaksi muamalah. Seperti dalam buku tadi penulis menyebutkan ya, di bagian paling akhir ya, beliau mengatakan, begitu pula Barra berlepas diri dari orang kafir tidak menafikan bolehnya bermuamalah dengan mereka menurut batas-batas syariat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga di posisi ini boleh berinteraksi sosial selama dengan orang kafir yang bukan kafir harbi. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah membolehkan hal itu. Contohnya di ayat ini, ayat yang ke-8 dari surat Al-Mumtahanah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berinteraksi, berbuat baik, bertransaksi dengan orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat adil. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Yang Allah larang adalah ketika kalian berinteraksi dengan orang yang memerangi kalian dalam agama. Ini musuh memerangi kaum muslimin. Maka permusuhan kita harus lebih besar. Disinilah yang namanya bentuk permusuhan dengan musuh Allah itu bertingkat. Ada yang dipasang permusuhan totalitas seperti orang kafir harbi itu. Ada yang dimusuhi akidahnya, keyakinannya, tapi masih boleh bagi kita untuk bertransaksi, bermuamalah, berinteraksi dengan mereka. Sehingga permusuhan itu bertingkat. Semakin parah pelanggaran seseorang, maka tingkat permusuhannya harus semakin besar. Baik. Selanjutnya, bagaimana kalau terjadi tabrakan antara cinta manusiawi dengan benci karena agama? Kalau misalnya terjadi tabrakan ini, mana yang harus didahulukan? Mana yang harus didahulukan? Al-Quran mengajarkan yang kedua. Coba Anda lihat ayat berikut ini. Ini adalah cerita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran terkait keberadaan sahabat yang sempat konflik dengan bapaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kau tidak akan jumpai pada diri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang yang melawan Allah dan Rasulnya, meskipun bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudaranya sendiri, maupun kerabatnya sendiri. Ini kejadian tentang siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah yang dicari bapaknya ketika peristiwa perang
Badar. Abu Ubaidah sahabat yang mulia, bapaknya berada di barisan orang musyrikin. Abu Ubaidah sudah berusaha untuk menghindar, jangan sampai ketemu bapaknya. Tapi bapaknya mencari anaknya, mau dibunuh anaknya. Bapaknya musyrik, anaknya sahabat. Sampai tidak bisa dihindari, ketemulah bapaknya dengan anaknya ini. Sama-sama bawa senjata. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Ada cinta emosional. Cinta emosional yang manusiawi. Ini bapakku, dicintai. Tapi kecintaan emosional seperti ini harus berlawanan dengan permusuhan karena agama. Tapi beliau ingin membunuhku karena aku beriman. Akhirnya terjadilah duel antara Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dengan ayahnya. Ya, sampai bapaknya meninggal. Kebayang nggak gimana suasana perasaan ketika itu? Di posisi dia nggak pingin membunuh ayahnya, tapi ayahnya ingin membunuh dia karena latar belakang iman. Dia harus berusaha untuk membela diri, di saat yang sama bapaknya berusaha untuk menyerang. Sampai akhirnya bapaknya mati, kalah dengan anaknya. Kalau kita baca kayak gini, andaikan kita yang mengalami, mungkin nggak tahu ya, perasaan apa yang bercampur, Pak. Nah, tapi kekuatan al-wala yang dimiliki oleh sahabat wal bara karena Allah itu lebih tinggi daripada cinta karena manusiawi tadi. Baik. Dan dulu para sahabat mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa sampai harus siap dengan aneka pengorbanan. Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, "Ma min udwin fi badani illa wa kana fihi jurhun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta intaha ila farji." Tidak ada satupun anggota badan di tubuhku ini kecuali di situ ada bekas luka karena membela Rasulullah SAW, sampai bekas luka di kemaluanku. Jadi hampir di seluruh badan Zubair bin Awam itu ada bekas luka. Dan ada satu bekas luka yang diceritakan oleh Urwah anaknya Zubair ya. Pada waktu Urwah cerita tentang bapaknya, di leher bapak itu lobang. Ada lobang yang dulu waktu saya kecil bisa saya masuki dengan tangan. Jadi bekasnya itu sampai berlobang. Tangannya Urwah waktu kecil itu masuk ke lubang bapaknya ini karena bekas luka. Sampai beliau meninggal dunia ketika peristiwa perang Jamal radhiyallahu anhu arda, dan itu pembuktian cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Dan masih banyak cerita sahabat yang lain. Saat mereka jihad pilihannya dua, pulang tinggal nama atau pulang bawa luka, sehingga rata-rata ya cacat. Badan kita yang laki-laki ini kan mulus ya. Tidak ada keloid. Badannya para sahabat penuh dengan keloid, Pak ya. Kalau kita kan tidak ada keloid. Adanya apa, Pak? Jerawat. Jerawat di punggung, jerawat di badan. Dulu mereka badannya penuh dengan keloid, bekas-bekas luka, bekas tusukan, bekas pedang. Karena mereka berusaha untuk mencintai agama ini secara mati-matian sampai harus siap untuk menyumbangkan nyawa demi yang dicintai, yaitu kebenaran yang dibawa Nabi SAW. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita hati yang bersih, yang bisa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, karena ini merupakan ikatan iman yang tertinggi
disebut oleh Nabi SAW, awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tolong Bapak nanti hafalkan ya, hadis di halaman 172 itu. Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita langsung baca pertanyaan dari ibu-ibu dari kertas. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah orang yang sakit hatinya bisa disembuhkan dengan memperbaiki akidah? Matur nuwun. Apakah orang yang sakit hatinya bisa disembuhkan dengan memperbaiki akidah? Mungkin pertama perlu kita lihat latar belakang sakit hatinya. Apakah sakit hati karena keyakinan yang menyimpang? Ataukah sakit hati karena kedengkian dengan sesama? Kalau sakit hatinya karena keyakinan yang menyimpang, maka disembuhkan dengan cara dia diajari akidah yang lurus. Yakin dengan aneka kelenik dan mitos, itu sakit hati enggak Pak? Sakit ya. Sehingga dia punya keyakinan yang menyimpang, keyakinan A, keyakinan B, yang itu adalah keyakinan yang menyimpang. Maka dia disembuhkan dengan cara dikasih akidah yang lurus, akidah yang benar, diberitahu ini salah, tidak benar. Ada orang yang dia misalnya sakit hati dalam bentuk dia nggak seneng kalau melihat orang itu datang ke masjid, nggak seneng dengerin adzan, lihat orang sholat jamaah itu nggak seneng dengan orang yang pakai jilbab. Nah, berarti kan dia sakit hati karena masalah keyakinan. Maka yang seperti ini dia harus diajari tentang bagaimana memahamkan dia kebenaran itu di sini. Ini ada perintah dari wahyu. Seharusnya kamu menerima yang kayak gini, malah membenci orang yang seperti itu. Ini kan kebalik ya. Yang kedua, ada yang nggak seneng karena kebencian kepada orang lain. Misalnya ya, nggak seneng dengan temannya, nggak seneng dengan keluarganya, misalnya nggak seneng sama adiknya, kakaknya, atau saudara iparnya, atau yang lainnya. Nah, nggak seneng yang jenis kedua ini berarti nggak seneng karena masalah permusuhan. Meskipun dengan akidah yang lurus ini bisa disembuhkan, tapi perlu ada tambahan materi, yaitu dia diberitahu tentang bahaya mendolimi orang. Dia diberitahu tentang bahaya mendolimi orang. Karena suasana kamu ketika mendolimi orang lain, di posisi ketika kamu gak senang sama orang lain, sampai melampiaskan dalam bentuk kedoliman, nanti tidak ada yang dilupakan, akan ada konsekuensinya di akhirat. Sebab biasanya orang kalau gak senang, maka dia akan berusaha untuk apa? Minimal caci maki. Dia diberitahu, nanti kamu kalau mencaci maki ini, kau akan dapat konsekuensi ini dan seterusnya. Baik. Dulu sebagian ummahatul mukminin misalnya, ya sempat nggak senang dengan madunya, terus sampai mengucapkan kalimat tertentu di hadapan Rasulullah SAW. Sampai Nabi SAW mengatakan, andai kan ucapanmu itu ditaruh di lautan, itu mengubah warnanya. Saking pekatnya keburukan di situ. Andai kan ditaruh di lautan sampai mengubah warna airnya, berarti kan saking pekatnya keburukannya. Akhirnya dia diingatkan oleh Nabi SAW dengan konsekuensi buruk yang akan dia terima kalau sampai mencaci maki orang lain. Maka yang seperti ini diingatkan dengan balasan di akhirat ketika seseorang berbuat zalim. Wallahu a'lam. Bismillah, semoga Ustadz Ami dan tim senantiasa Allah rahmati. Amin. Amin walakum bimithlin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana
seorang anak bersikap ketika jatah hibah orang tua itu tidak adil? Artinya ada sebagian anak yang diberi lebih daripada yang lain. Kemudian yang kedua sekalian, apa hukumnya apabila sudah mengilmui sesuatu tapi belum mampu melaksanakannya atau mengamalkannya? Contoh ketika belajar fikih berkorban tapi belum mampu berkorban, apakah berdosa? Ketika seseorang melihat ada hibah yang tidak adil dari orang tuanya, ada yang dikasih dan ada yang tidak dikasih, lalu bagaimana ini? Wallahu ta'ala alam. Dalam hal ini, jika posisi Anda sebagai pihak yang tidak dikasih, sebagai pihak yang tidak diberi, itu lebih ringan. Selama Anda ridho, selesai. Misalnya dua anak ya, si A dikasih, Anda tidak dikasih, dan Anda ridho lah, sudahlah, saya nggak berharap, saya pingin, yang penting pokoknya terjaga hubungan persaudaraan, nggak enak saya kalau ngomong ke bapak, terus protes sama bapak. Akhirnya dia ridho dengan itu, dan dia buat plong, tidak akan nuntut dunia akhirat, selesai masalah. Tapi kalau dia nggak ridho, ya silakan ngomong. Yang kedua, dia di posisi sebagai yang dikasih, sementara saudara yang lain nggak dikasih. Anak ini dikasih, saudara-saudaranya nggak dikasih, maka dia harus ngasihkan ke mereka, berbagi sampai pada titik merata. Kalau nggak bisa dibagi, Pak, kalau nggak bisa dibagi ya berarti kompensasi. Misalnya Anda sebagai anak pertama dikasih rumah, anak 2, 3, 4 nggak ada yang dikasih rumah. Baik, berarti Anda harus bayar kompensasi ke anak yang lain tadi, ke saudara-saudara Anda. Kalau tidak, ya nanti mereka bisa nuntut di hari kiamat. Karena hibah itu harus adil, dari orang tua ke anak. Wallahu a'lam. Yang kedua, Ustaz, terkait dengan belajar fikih korban tapi belum mampu berkorban. Nabi SAW pernah mengatakan, atau saya ulangi pertanyaannya ya, dia sudah belajar tentang fikih tertentu tapi belum bisa mengamalkan. Rasulullah SAW pernah bersabda kaitannya dengan masalah ini. Beliau mengatakan, wa ma ataitukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahakum anhu fajtanibu. Apa yang aku berikan kepada kalian, lakukanlah semampunya, dan apa yang aku larang, tinggalkan. Sehingga di sini ada perintah, ada larangan dari Nabi SAW. Untuk perintah dari Nabi SAW, beliau kaitkan dengan istita'ah. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan sebisanya. Berarti kalau nggak bisa, nggak dosa. Kenapa? Dia nggak bisa. Dan apa yang aku larang, untuk larangan tidak dikembalikan kepada istita'ah. Yang nggak bisa, untuk larangan, tinggalkan. Karena meninggalkan larangan itu tidak butuh amal. Meninggalkan larangan itu tidak butuh amal. Berbeda dengan mengerjakan perintah, butuh tindakan. Maka yang kedua ini, atau yang sifatnya butuh tindakan, dikembalikan kepada kemampuan. Sehingga orang yang tidak mampu, walaupun dia mungkin sudah belajar, tapi dia tidak berkewajiban untuk melakukannya. Itu untuk yang amal wajib, misalnya haji ya. Sudah paham tentang fikih haji? Sudah, saya sudah sering ikuti manasik, tapi enggak haji-haji. Karena belum punya cukup dana. Cuman dia ikut manasik, ngerti, cuman prakteknya belum. Kenapa? Tidak mampu. Wajib haji enggak? Tidak. Kalau kurban, jumhur mengatakan hukumnya sunnah. Sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Maka walaupun sudah tahu ilmunya, tapi ternyata tidak berkorban karena enggak mampu, tidak ada dosa. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.